Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai Zoom kita pada hari ini dengan temanya adalah cara mengelola stok untuk profit maksimal ya. Temukan tips-tips manajemen stok yang teratur untuk memaksimalkan eh, keuntungan bisnis kita. Nah, ya topik pembahasan kita pada hari ini nggak terlalu banyak-banyak, simpel aja. Ada tiga yang akan kita bahas. Ya, terus yang pertama adalah mengenal manfaat dari manajemen stok yang baik. Terus juga manajemen stok yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga tips penempatan stok. Yang keempat nanti ada tambahan apa namanya form-form yang memang harus dimiliki oleh teman-teman dalam mengelola stok. Ya, nanti saya akan berikan apa dalam bentuk Google Drive, dalam bentuk link yang bisa teman-teman di-download untuk digunakan. Nah, yang pertama ya, kira-kira sebelum kita masuk yang pertama nih ya, teman-teman kira-kira gimana nih? Apakah perputaran stok teman-teman ini sudah berjalan dengan baik? Nah, atau mungkin pernah gak sih teman-teman ngalamin stoknya berlebih? Ya, teman-teman stok produk A ya dengan banyak, tapi ternyata permintaannya menurun. Ya, jadi stoknya ini jadi dead stock atau stok mati ya, sayang banget ya. Terus juga kita salah prediksi stok ya, mungkin kita asumsinya ya udahlah saya order Gomilku sekian gitu kan karena bulan kemarin penjualan sekian, akhirnya bulan ini saya order sekian. Nah, ternyata di bulan ini permintaannya tinggi. Nah, ini kan terus mau pesen lagi ternyata pengirimannya agak lama ya. Mungkin bisa jadi karena wilayah yang berbeda dengan leader kita gitu kan, yang jaraknya lumayan jauh. Nah, ya akhirnya penjualan kita pun jadi terganggu karena salah prediksi stok kita. Terus juga hilang potensi penjualan karena memang stoknya berlebih atau mungkin salah prediksi stok. Nah, akhirnya hilanglah potensi penjualan kita. Ya, omset kita pun jadi berkurang. Nah, terus ini akan mempengaruhi dari arus kas kita. Kenapa? Karena harusnya kita punya kas yang lebih karena ada dead stock yang mungkin nggak berjalan, yang nggak keluar. Akhirnya ini mempengaruhi dari arus kas kita. Ya, permodalan kita pun juga bisa terganggu gara-gara stok berlebih, stok yang dead stock ini nih. Nah, terus akhirnya kita nggak bisa nih. Ya, ternyata yang lagi ramai ada produk baru nih muncul nih. Ya, misalkan sebentar lagi kita akan muncul launching produk SPF 50. Nah, ternyata banyak nih lagi tren SPF 50. Produk kita pun sudah launching. Nah, teman-teman kesulitan untuk coba beli produk terbaru. Kenapa? Karena permasalahan dari arus kasnya ini ya, modalnya berkurang. Kenapa? Karena adanya salah prediksi stok dan juga karena adanya stok yang berlebih yang belum bisa keluar. Nah, ya. Nah, saya yakin pasti teman-teman ya insya Allah nanti tidak ada lagi yang namanya kendala-kendala seperti ini. Nanti insya Allah ke depannya teman-teman lebih bisa memprediksi stok dengan baik. Makassar hadir Tidak, Kak, tidak ada hadir lagi, Makassar. yang namanya stok berlebih ya. Sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti tren-tren apa yang memang lagi ramai ya. Misalkan lagi SN12 mengeluarkan produk baru, nah teman-teman bisa ya mengikuti trennya ya. Teman-teman bisa beli produk terbaru biar nanti bisa dijual ke konsumen ataupun juga ke mitra teman-teman ya. Nah, terus ya kendala-kendala tersebut ya biasanya terjadi karena kesalahan dalam mengelola stok. Ya, lalu apa sih yang bisa kita dapatkan dari pengelolaan stok yang baik? Nah, maka dari itu kita harus mengenal manfaat dari manajemen stok yang baik. Nah, ya manajemen stok adalah proses mengelola hingga memonitor stok di toko teman-teman. Ya, dari proses pengiriman, ya proses teman-teman request produk ke leader teman-teman atau mungkin ke pusat ya bagi distributor. Nah, hingga stok itu sampai, ya bahkan bukan hanya sampai saja, bahkan ketika barang itu sampai teman-teman dicek ya kan apakah barang ini sesuai pemesanannya dari kuantitinya, dari kualitas produknya, hingga produk ini masuk ke dalam etalase atau etalase toko teman-teman ya. Jadi manajemen stok itu bukan hanya sekedar ada berapa sih stoknya nih, oh stoknya sekian-sekian ya. No, tapi proses dari kita mengelola pemesanan produk kita ke leader kita atau ke pusat, ke kantor pusat. Nah, dari terus lalu pengiriman produk tersebut
sampai kita cek produknya, kita pastikan kuantitinya benar, sesuai, produknya pun juga dalam kondisi yang masih bagus ya, tidak ada cacat produknya atau baik itu dalam expired date-nya atau mungkin produknya yang rusak ya terkena dalam proses pengiriman. Nah, hingga produk tersebut kita masukkan ke etalase. Nah, setelah etalase pun tidak hanya sampai dengan seperti itu, sampai dengan nanti ada terjadinya transaksi-transaksi, kita harus ngecek lagi nih produk kita ya. Apa, produk kita ini per hari ini berapa ya? Nah, ya stoknya berapa ya, pengeluarannya berapa ya? Nanti ada namanya stock opening. Kita pastikan nih, apakah sesuai produk kita dari yang sudah keluar dengan yang masuk jumlahnya sekian. Nah, inilah namanya mengelola stok ya, sampai nanti, kita bisa pahami berapa sih, selisih dari produk kita. Kalau misalkan nanti pas stok opening, oh ternyata ada selisihnya nih, selisihnya kenapa? Oh selisihnya mungkin karena produknya rusak, karena produknya expired, atau mungkin karena produknya ini digunakan sendiri. Nah, itu nanti kita akan menemukan, selisih-selisihnya saat kita sudah melakukan stock of name. Nah, jadi manajemen stok itu adalah kita mengelola ya dari kita, melakukan pemesanan produk kita sampai hingga sampai nanti terjadinya transaksi-transaksi, pembelian dari konsumen kita atau mungkin dari mitra kita ya. Dari manajemen stok itu berkaitan dengan proses penerimaan stok, peletakan stok produk di ruang penyimpanan, dan juga fase restock produk atau kita melakukan pembelian kepada leader kita atau mungkin kepada pusat ya. Nah ya, terus hasil dari manajemen stok yang baik. Jika kita sudah bisa mengelola stok kita dengan baik, jika teman-teman sudah bisa mengelola stok dengan baik dari proses pengiriman sampai proses itu barang itu sampai diletakkannya dengan baik sampai nanti transaksi jual beli hingga nanti stok off-name. Nah, maka nanti hasilnya teman-teman bisa memproyeksi stok dengan baik. Teman-teman bisa memperhitungkan dengan baik, oh pada saat nanti titik sekian saya harus stok lagi nih, berapa jumlah nominal yang kita stok, nanti teman-teman akan tahu. Ya, nanti kita akan menghitung bagaimana cara memproyeksi stok dengan baik. Lalu juga kita mencegahnya overload barang, ya tidak ada lagi yang namanya dead stock ya atau stok mati. Stok mati itu adalah stok yang mungkin terlalu banyak di kita tapi nggak keluar-keluar nih barang ini ya. Terus juga modal bisnis kita lebih terkontrol ya, terus hemat waktu dan uang, analisa penjualan kita juga lebih baik. Terus juga pesanan dari pelanggan kita atau mungkin dari mitra-mitra kita itu dapat cepat terpenuhi karena stok kita ready dan siap untuk dikirim ya. Nah, ini adalah hasil dari manajemen stok yang baik. Nah, lalu kita akan bahas tentang manajemen stok yang bisa kita lakukan. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam mengelola stok? Nah ya, lalu dalam mengelola stok ada namanya metode manajemen stok, ada FIFO, FEFO, dan LIFO. Nah, ini adalah metode penyimpanan barang kita di gudang kita ya. Nah, saya menyebutnya gudang meskipun teman-teman mungkin menyimpannya di kamar, di ruang tamu, atau mungkin di toko. Nah, kita sebutlah penyimpanan dari produk kita ini disebut dengan gudang gitu kan. Jadi misalkan teman-teman naruh di kamar, nah ya berarti nanti gudangnya adalah kamar kamar tersebut gitu kan. Jadi gudang ini kita sebut adalah penyimpanan barang ya. Jadi nggak harus teman-teman harus punya gudang sendiri gitu kan. Nggak, ya meskipun teman-teman masih menggunakan ruang tamu untuk naruh barang-barang boleh silakan gitu kan. Nah ya yang penting dipastikan jika teman-teman meletakkan produk-produk barang-barang kita itu harus dipastikan jangan sampai terlalu lembab, ya pastikan aman pencahayaannya, ya, terus juga jangan terlalu basah areanya. Nah, ya ini harus diperhatikan. Jadi apa? Agar menjaga kualitas dari produk kita terjaga dengan baik. Nah, lalu dalam penyimpanan stok, ini ada namanya metode FIFO, FEFO, dan LIFO. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar metode ini, ya, atau mungkin ada yang baru. Nah, jadi FIFO itu adalah first in, first out. Ya, jadi dalam penyimpanan penyimpanan stok ini ada namanya FIFO, first in, first out, yaitu adalah menjual barang yang diterima lebih awal. Jadi ketika kita punya barang, barang yang terakhir kita terima, nah itulah yang kita jual. Nah ya, jadi tujuan FIFO adalah mengeluarkan stok lama. Terus juga contoh ini untuk apa? Biasanya untuk
pakaian, untuk fashion ya. Untuk fashion ini cocok sekali metode Vivo. Nah, tapi misalkan untuk produk-produk seperti yang cepat expirednya atau mungkin seperti kita K12. Nah, ini Vivo ini memang kurang cocok gitu kan. Karena memang Vivo ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang apa namanya seperti fashion. Ya, fashion itu kan barang-barang yang eh, update itu pasti akan dipajang paling depan ya. Ini Arrival biasanya gitu kan, barang baru gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di kita mungkin bisa aja gitu kan, Vivo ini mungkin untuk produk-produk yang baru. Nah, kita tampilkan di depan. Nah, tapi mungkin untuk barang-barang yang mungkin sudah ada dan sudah berjalan, bisa kita nanti menggunakan metode Vivo ya. Vivo dan juga Livo. Vivo itu apa? Vivo itu adalah first expired first out. Nah, ini yang kita perlu perhatikan jika kita memiliki produk yang expirednya ini cepat ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika nanti expirednya ini yang lebih dulu, inilah yang teman-teman harus jual terlebih dahulu ya. Misalkan teman-teman jual Gomilku, nah pas dicek ternyata dalam dalam stok yang teman-teman miliki ada Gomilku ini yang expirednya di tahun 2025, sedangkan masih ada juga yang lain-lain ini adalah stok expirednya 2026. Maka yang harus teman-teman perhatikan, teman-teman harus lebih dulu menjual yang expired di tahun 2025 ya. Jadi kita Vevo menggunakan Vevo mana nih yang expired lebih dulu nih, yang lebih cepat kita keluarkan terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai nanti ada expired yang lebih cepat tapi justru kita jual yang expirednya masih lama ya. Khawatir nanti yang expirednya sudah mendekat ini nanti nggak bisa keluar. Kenapa? Karena waktunya semakin mepet ya. Kita lupa ternyata kalau misalkan kita punya produk yang expired tahun 2025 tanpa sadar. Nah, kita sudah masuki tahun 2025 dan sudah di bulan expired tersebut. Nah, kan akhirnya sayang banget kan nanti produknya tidak terjual ya. Yang ada nanti produknya harus diretur atau mungkin dimusnahkan ya karena tidak bisa dikonsumsi. Apalagi produk kita banyak yang mungkin sifatnya untuk konsumsi ya. Jadi jangan sampai ya produk itu kadaluarsa ya. Maka teman-teman harus dipastikan tanggal expirednya kapan, ya, mana yang lebih dulu, itu harus dijual terlebih dahulu, ya. Lalu ada metode LIFO, ya. Metode LIFO ini adalah last in first out, yaitu menjual barang yang diterima terakhir, gitu kan. Nah, Nah, last in, first out. Nah, ini menjual barang yang diterima terakhir gitu kan. Nah, jadi mengeluarkan produk stok terbaru. Nah, ini seperti yang saya bilang ini untuk fashion ya. Kalau Vivo itu bisa mungkin produk-produk kita nih. Kenapa? Karena yang last in, first out ini adalah barang yang diterima terakhir. Barang yang diterima terakhir itu kita jualkan ya. Produk elektronik yang mungkin sedang tren. Nah, juga produk yang sudah tidak diizinkan beredar berdasarkan aturan pemerintah. Ya, ini kita bisa menggunakan metode LIFO. Nah, jadi yang bisa kita gunakan untuk produk S12 apa? Nah, kita bisa menggunakan metode Vivo dan juga Vevo. Jadi barang yang masuk lebih dulu itulah yang dijual ya. Vevo adalah barang yang expired lebih dahulu itulah yang kita jual ya. Jadi untuk produk S12 yang bisa kita gunakan metode dari manajemen stok adalah metode Vivo ya, first in first out, yang barang tersebut kita terima maka barang itulah yang kita jual. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan Vevo. Mana yang lebih expired terlebih dahulu. Nah, ya kalau misalkan kita terima barangnya ternyata expirednya lebih dulu, ya berarti lah kita gunakan metode Vivo. Vivo ya, menggunakan metode Vivo. First expired, first out ya. Nah, terus juga kita juga harus menjaga stok produk kita di gudang ya. Optimalkan manajemen stok produk dengan melakukan hal-hal berikut ini ya. Kita harus kenali produk hero kita. Ya, produk hero ini adalah produk unggulan kita, produk yang mana permintaannya ini tinggi ya. Terus ada namanya stock of name dan ada namanya proyeksi stok. Nah, kita akan bahas tentang stock of name nanti bagaimana caranya, dan juga kita akan bahas bagaimana cara memproyeksi stok kita. Dan juga teman-teman harus pahami nih, ya produk hero teman-teman apa? Ya, coba teman-teman produk hero-nya apa? Produk yang memang setiap bulannya ini penjualannya tertinggi dibanding produk-produk yang lain ya. Nah, teman-teman produk hero dari teman-teman apa? Gomilku God ya, Gomilku ya, Gomilku pasti yang sebagian besar ini Gomilku dan juga deodoran ya. Oke, Surabaya Barat hadir Dana Salmon ya. Bahkan ada teman-teman juga nih yang ternyata produk hero-nya adalah DNA Salmon ya, dan juga ada bedak ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman eh, yang make up ya, senang make up dan juga memang
segmentasinya lebih mungkin banyakan emu-an, nah mungkin bisa bedak nih ya. Nah ya Gomilku deodoran sabun bulus. Nah ya teman-teman harus menentukan minimal mungkin 3 gitu kan, 3 dari produk hero. Jadi biar nanti teman-teman pastikan bahwa produk hero ini jangan sampai kehabisan ya. WMC apa tuh WMC? Gomilku dan Sari Kurma ya. Gomilku dan Sari Kurma. Ya, teman-teman harus pahami ya tentang produk hero teman-teman karena produk inilah yang akan bisa meningkatkan jualan kita lebih lebih dahsyat lagi ya. Dan juga teman-teman harus pastikan stoknya jangan sampai stoknya ini kurang atau bahkan kehabisan. Gomilku, Sari Kurma, Madu Baduy, dan VCO ya. Nah, ada 4 nih dari Miftahul Hayati ya. Jadi ada Gomilku, Sari Kurma, dan sebagian besar pasti teman-teman ini adalah produk hero-nya adalah Gomilku ya. Nah, teman-teman harus kenali produk hero teman-teman ya. Bagaimana sih cara mengenali produk hero? Yang pasti adalah eh, dia setiap bulannya ini penjualannya tertinggi dibanding produk-produk yang lain ya. Manfaat yang bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman mengenali produk hero dengan baik. Nanti ya teman-teman bisa menaikkan penjualan toko teman-teman. Ya, terus juga menentukan aksi dari setiap produk. Ya, strategi-strategi apa yang akan teman-teman lakukan agar terjadinya peningkatan produk hero tersebut. Lalu juga memudahkan penentuan ekspansi produk. Terus juga budgetingnya lebih terstruktur ya. Nah, datanya dari mana kita lihat? Misalkan contoh nih, ya ada beberapa produk barang, ya kita ambillah Gomilku. Ya, nah Gomilku, nah ternyata kalau kita lihat ini barang yang keluar banyak itu adalah di Gomilku coklat. Nah, berarti Gomilku adalah produk andalan kita, hero kita, dan yang utamanya adalah yang coklat ya. Jadi nanti teman-teman mungkin lebih akan perbanyak stok-stok yang Gomilku coklatnya. Ini adalah contohnya ya. Nanti ini disesuaikan dengan data dari teman-teman ya. Teman-teman nanti harus punya datanya. Barang yang keluar di bulan kemarin apa, yang paling banyak yang mana. Nah, itulah yang akan menjadi produk hero teman-teman. Nah, terus juga kita melakukan stock opname ya. Stock opname adalah kegiatan menghitung stok barang secara fisik dan mencocokkannya dengan catatan pembukuan atau data stok. Nah, ya, jadi stock opname ini adalah kita menghitung nih stok barang yang ada di data kita, yang ada di catatan kita dengan stok fisiknya. Kira-kira sesuai gak nih? Sama gak nih? Ya kegiatan ini ya stock opname ini dilakukan untuk memastikan akurasi persediaan barang dan mengurangi resiko kesalahan penghitungan. Ya, contoh nanti kita hitung nih Gomilku coklat yang 600 gram. Ya di data kita ada 50 box. Nah nanti kita hitung nih secara fisiknya betul gak sih ada 50. Nah kita harus hitung secara benar, secara teliti. Dan mungkin penghitungan stok opname ini kita lakukan secara minimal 2 kali penghitungan. Ya kita hitung benar gak sih ada 10 ya. Kita hitung nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah benar gak sih ada 50. Nah kalau memang benar 50 berarti aman. Nah, kalau misalkan ternyata selisih, ya selisihnya misalkan ada 59, ada 49. Nah, satu lagi kemana nih? Teman-teman harus cari tahu satu lagi kemana. Apakah barang ini hilang? Apakah rusak? Ya, apakah mungkin terjadi ada atau mungkin satu ini digunakan oleh keluarga atau mungkin oleh kita sendiri, tapi kita nggak menghitung. Nah, ini yang kita harus perhatikan dan harus cari. Kalau misalkan rusak, biasanya kan ada namanya istilahnya sisa dusnya atau mungkin bangkainya lah. Nah, ini harus ketemu di bangkainya gini ya. Misalkan rusak nih, misalkan keinjak-injak atau mungkin kena gigit tikus. Nah, yang penting ada bekasnya mana itu kita harus perhitungkan ya. Berarti ini nanti kita kasih keterangan ya satu ternyata rusak gitu kan. Nah, atau mungkin rusaknya ini ketiban-ketiban atau apa. Nanti sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Pastinya kan di kondisi lapangan ini berbeda-beda ya. Nah, terus juga manfaatnya apa? Stok yang berada di gudang selalu up to date. Ya, jadi ketika teman-teman melakukan stock opname, tidak hanya teman-teman menghitung, ya menghitung boxnya, tapi teman-teman juga menghitung dan melihat dari expirednya, ya expirednya mana yang mungkin sudah mendekati, nanti teman-teman pisahkan ya. Jadi teman-teman lebih mengetahui kondisi barang
di gudang teman-teman ya. Mana nanti barang-barang yang sudah mau mendekati expirednya, maka teman-teman harus menjual lebih dahulu. Mana barang-barang yang mungkin ada kemasannya yang mungkin kurang bagus. Nah, mungkin teman-teman bisa apakah mungkin nanti digunakan untuk sendiri atau mungkin nanti teman-teman bisa gunakan untuk tetap juga penjualan. Yang penting nanti dalam kondisi yang masih layak atau mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai hadiah. Nanti dari stock of name inilah kita bisa mengetahuinya ya kondisi barang yang ada di gudang atau di toko kita ya. Terus juga kita harus menggunakan informasi penjualan ya. Gunakan informasi penjualan yang Anda miliki sebelum melakukan stock of name ya. Nanti kita akan coba cek nih ya nama barangnya apa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, stok awalnya ada berapa awalnya, terus barang masuk berapa, barang keluar berapa, stok akhirnya berapa, total persediaan berapa, nanti sampai dengan kita bisa menghitung semuanya. Nah, terus juga kita harus perbarui data stock of name kita. Nanti kita tulis nih misalkan di nama toko teman-teman tulis ya, nanti formnya ini ada, nanti akan saya kirimkan linknya, bisa teman-teman download dan bisa nanti di print bebas atau mungkin teman-teman bisa gunakan di komputer ya dalam bentuk Excel. Nah, teman-teman tulis nama tokonya, periode bulannya, bulan apa, tinggal dipilih nanti pilihannya, kalaupun nanti di Excel, teman-teman bisa ada Iya, tinggal pilih bulannya, misalkan ini mau bulan nangis. Oktober ya atau mungkin bulan bulan Hei, apa November, bangun nah ini? teman-teman tinggal pilih Nah, ya. Nah, terus tahunnya juga pilih tahun berapa. Nah, dari nomornya, tanggalnya, tanggal berapa nih teman-teman melakukan stock of name. Terus juga kode produk, baik teman-teman bisa masukkan kode produknya bebas. Ya, kode produk ini bisa disesuaikan sama teman-teman sendiri. Lalu ada nama produknya apa, ukurannya berapa nih harus jelas ya, harus rinci ya. Jangan teman-teman tulis Gomilku aja. Nah, Gomilku ini kan banyak nih, ya variannya banyak Gomilku. Ada rasanya, kita ada 3 rasa dan juga ukurannya kita ada 2 ukuran. Nah, teman-teman harus catat dan ditulis betul variannya apa dan ukurannya yang berapa ya. Terus harganya berapa, terus jumlah persediaan awal berapa, ya jadi jumlah yang ada di data berapa nih. Misalkan ada 100 datanya nih ya. Terus nanti teman-teman cek persediaan fisik, lakukanlah nih stock of name ya. Ternyata pas dicek ada 97 ya. Nilainya berapa? Berarti kan ada pengurangan nilai nih. Nah, dicek berarti minusnya 3, selisihnya 3. Nah, ya selisihnya berapa nih nilainya? Nilai selisihnya 157.000 ya contohnya. Nah, berarti ini kemana nih selisih 3? Nah, kita kasih keterangan dari 3 tersebut, ternyata 3 tersebut adalah rusak gitu kan, rusak gitu kan. Nah, cari berarti itu teman-teman atau mungkin 2 rusak, 1 digunakan pribadi. Nah, yang penting teman-teman tulis di situ ya, apa keterangannya, apakah rusak, apakah hilang, ya apakah mungkin, eee mungkin, kapan keluar gitu kan, nggak tahu digunakan sendiri. Ya ya teman-teman harus ditulis keterangannya apa. Nah ini teman-teman bisa lakukan stock opname ini periodik ya, bisa 2 minggu sekali ya. Sarankan sih 2 minggu sekali. Jadi tiap pertengahan sama mungkin akhir bulan atau awal bulan itu bisa kita lakukan stock opname. Ya jadi biar kita aware dengan data kita ya, atau mungkin teman-teman bisa lakukan setiap minggu itu lebih bagus ya. Jadi lebih terdata datanya ini. Nah, tipsnya apa? Lakukan stock of names secara teratur dan rutin ya. Gunakan tag pada setiap stok barang untuk mempermudah menemukan barang yang akan dihitung. Nah, maksudnya adalah teman-teman kan di SA12 ini banyak banget produknya ya. Terus juga beberapa nanti teman-teman bisa gunakan tag nih. Oh, ini barang yang herbal, ini barang skincare, ini barang yang minuman, ini barang yang lain-lain. Jadi nanti teman-teman melakukan melakukan stok barang itu lebih mudah ya. Jadi enggak bertebaran barang itu di mana-mana. Nah, pisahkan stok baru dan lama dan letakkan stok lama di depan agar lebih dulu keluar ya. Nanti kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Barang yang sudah datang lebih dulu, ini kita kedepankan agar nanti barang ini keluar terlebih dahulu atau kita jual lebih dahulu. Nah, lakukan perhitungan 2 kali agar akurat. Jadi teman-teman pada saat melakukan stock of name, ini jangan cuma sekali ngitungnya, tapi lakukan minimal 2 kali. Dan teman-teman harus pastikan dari ngelihat secara detail bentuknya, fisiknya masih bagus atau tidak, expirednya masih lama atau tidak. Ya, teman-teman harus perhatikan ya, harus biar nanti hasilnya akurat. Nah, lakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Nah, terus selanjutnya kita melakukan proyek stok yang tepat. Nah, lakukan proyeksi stok kita dengan memantau dan merencanakan persediaan stok di gudang agar kita bisa mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menghindari overselling atau kehabisan stok ya.
dapat mengidentifikasi barang yang tidak laku, ya, memiliki biaya penyimpanan yang lebih rendah, cash flow yang lebih baik, ya. Nah, terus juga ini yang teman-teman harus perhatikan dalam melakukan perhitungan stok nih. Dan ini teman-teman nanti bisa screenshot atau mungkin nanti materi akan kita kirim. Ini teman-teman harus pahami dengan baik, ya. Jadi dalam menghitung stok ada beberapa indikator-indikator yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan stok. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami rata-rata penjualan produk per hari, ya, merupakan jumlah dari rata-rata penjualan produk dengan menghitung nilai total penjualan dalam sebulan dibagi dengan hari dalam satu bulan, ya, 30 hari contoh. Nah, jadi kita menghitung dari penjualan di bulan sebelumnya. Nah, kita berarti menghitung di bulan Oktober. Nah, bulan Oktober misalkan gomilku berapa sih terjualnya? Oh, gomilku ini berarti dalam waktu satu bulan kemarin terjual misalkan 300 box. Nah, ya, contoh nih gomilku yang rasa coklat yang 200 gram ini terjual 300 box. Nah, berarti kita bagi tuh dalam Oktober kemarin ada berapa hari? Contoh misalkan ada 30 hari. Nah, berarti per harinya ini kan 10 box gitu kan. Nah, ini kita harus benar-benar perhitungkan gitu. Nah, harus dihitung rata-rata penjualan produk per hari. Diambil datanya dari mana? Dari bulan sebelumnya, ya. Terus maksimal penjualan produk per hari. Nah, jumlah penjualan terbanyak dalam satu hari dari 30 hari yang ada dalam bulan tersebut. Nah, misalkan di bulan Oktober kan penjualan setiap harinya berbeda-beda nih. Rata-rata kan 10 piece, 10 box per hari. Nah, ternyata ada dalam satu hari ini penjualan sampai dengan 15 box. Nah, berarti kita gunakan data 15 box inilah sebagai maksimal penjualan tertingginya dalam waktu kurun 30 hari. Nah, terus ada namanya lead time. Lead time ini adalah, ya, waktu yang dibutuhkan untuk restock produk sampai siap dijual. Lead time ini adalah masa tunggu nih, ya, masa kirim. Ya, jadi pada saat teman-teman request produk, ya, itu terhitung hari pertama. Ya, sampai dengan produk itu sampai di rumah teman-teman, sampai produk itu siap untuk dijual itu berapa hari? Nah, misalkan ya saya tinggal misalkan daerah Tangerang, saya punya leader saya di daerah Bogor. Nah, saya kirim nih, saya minta nih, ya, "Mak, saya minta barang ya, produk ya A, B, C sekian." Nah, hari pertama nih, ya, maka itu hari pertama. Sampailah produk itu misalkan, sampai dari leader saya dikirim nih, proses pengiriman. Pengiriman misalkan dari saya kirim hari pertama, maka hari kedua, hari ketiga, hari keempat barang ini sampai ya, berarti kurang lebih 3 hari nih, proses pengiriman 3 hari. Nah, berarti kurang lebih sudah menghabiskan 4 hari. Dari hari pertama saya request barang, lalu 3 hari proses pengiriman sampai dengan produk itu sampai, dan saya membutuhkan 1 hari untuk dicek produknya, ya, di quality control-nya kita cek di sini ya QC-nya, ya apakah barang itu sesuai nominalnya, jumlahnya, terus juga kualitas produknya. Nah, kalau misalkan 1 hari saya butuhkan untuk menghitung sampai dengan produk itu sampai di etalase atau mungkin sudah siap dijual. Nah, berarti lead time yang saya butuhkan adalah 5 hari ya. Jadi dari sampai dengan produk itu dari proses pengiriman, ya proses kita request pengiriman sampai dengan produk itu kita cek semuanya dan siap, benar-benar siap untuk dijual. Nah, berarti inilah yang dimaksud dengan lead time, ya, atau mungkin masa tunggu atau masa kirimnya nih ya, 5 hari. Nah, terus ada namanya maksimal lead time, ya. Ada namanya maksimal lead time. Maksimal lead time ini apa? Nah, mungkin aja biasanya pengirimannya ini kan berjalan kurang lebih 3 hari pengiriman ya. Kalau kita hitung sampai dengan proses tadi namanya request barang sampai dengan barang itu sampai dan siap itu kan 5 hari. Nah, ternyata dalam suatu kondisi pernah nih barang ini sampai sampai dengan 8 hari. Ya, mungkin karena pengirimannya ini yang lagi agak lama, ya maka kita bisa bisa, menyimpulkan bahwa maksimal lead time itu adalah 4 eh, 8 hari gitu ya. Jadi maksimal nih, teman-teman misalkan pengiriman normalnya 1 minggu, nah barang ini sampai sampai dengan 2 minggu. Nah, berarti teman-teman bisa menggunakan maksimal lead time ini adalah 2 minggu ya.
Jadi kita harus gunakan berapa sih paling paling lama paling lamanya gitu kan. Apalagi teman-teman yang berada di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Makassar dan lain-lainnya tuh. Nah, yang butuh pengiriman waktunya yang cukup lama. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Sampai sini teman-teman paham ya? Ya, kita sudah mulai agak hitung-hitungan nih ya. Nah, terus selanjutnya rata-rata lead time ya. Merupakan rata-rata dari jumlah yang dibutuhkan untuk restock ya. Jadi kurang lebih rata-ratanya aja nih. Ya, kita ambil rata-ratanya aja berapa. Ini tinggal disesuaikan. Nah, terus selanjutnya adalah safety stock. Nah, safety stock atau mungkin eh, ya, safety stock ini adalah persediaan yang ada untuk mengurangi resiko kehabisan stok ya. Terus ada reorder point, titik di mana sebuah barang yang ada di gudang kita itu harus ditambah. Jadi pada reorder point ini adalah di saat titik tersebut, di saat angka tersebut, itulah kita harus harus request lagi ke leader kita ya. Misalkan di titik sampai 100 sisa produk kita 100, kita langsung request lagi barangnya. Berapa jumlah nominalnya nanti akan kita bahas ya. Ada namanya rumusnya nanti. Nah, itu namanya reorder point. Lalu ada lead time demand, di mana merupakan jumlah stok yang dibutuhkan sampai dengan stok berikutnya tiba. Nah, lead time demand ini adalah produk yang kita pesan gitu. Nanti berapa sih jumlahnya akan kita hitung ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh produk ya, contoh kita akan menghitung nih, karena kalaupun hitung-hitungan kita harus ada analisa contohnya ya, jadi biar teman-teman lebih paham lagi nih dalam melakukan proyeksi stok. Nah, kita akan buat contoh proyeksi stok Gomilko original yang 600 gram ya, kita ambil yang 600 gram aja ya, yang contoh yang simple. Nah, kita harus menghitung lead time-nya. Nah, misalkan supplier ya, kalau bahasa di luar ada supplier, tapi bahasa di SA12 adalah leader ya, mak Anda, leader Anda atau mungkin perusahaan jika teman-teman jika distributor kan langsung pesannya langsung ke perusahaan. Nah, berada di Bogor nih, sedangkan lokasi kita di Bandung. Contoh ya, toko kita menghubungi supplier atau mungkin ke leader kita pada tanggal 1 Juni untuk melakukan pemesanan. Nah, supplier mulai produksi ya, terus juga dan melakukan pengiriman pada tanggal 2 dan membutuhkan 2 hari pengiriman. Nah, pengiriman dilakukan pada tanggal 4 Juni dan membutuhkan waktu 3 hari. Ya, jadi di sini ada masa di mana leader kita ini memproduksi atau dalam arti adalah mempersiapkan barang yang kita kirim. Nah, membutuhkan waktu 2 hari. Lalu terus membutuhkan waktu 3 hari untuk pengiriman karena dilakukan pengiriman dilakukan dengan jalur darat. Terus juga tanggal 6 pesanan sampai toko kita. Nah, terus kita melakukan proses inbound yaitu QC. Nah, ya jadi inbound ini kita cek dulu, kita buka dulu, kita perhatikan produknya, QC juga sama, ya produknya ini apakah jumlahnya benar, tepat sesuai dengan permintaan kita dan juga produk kita apakah mungkin ada kerusakan atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, dan juga menempatkan produk pada rak yang membutuhkan waktu 1 hari ya, kurang lebih ini setelah sudah oke, nah kita nanti meletakkan produk itu ke rak agar bisa dijual. Ini membutuhkan waktu 1 hari ya. Jadi kira-kira berapa hari nih lead time-nya nih? Tanggal 1 kita pesan, tanggal 2 3 proses namanya produksi produknya, barangnya, tanggal 3, nah, tanggal 4 dikirim ya, tanggal 4, 5, 6 produk sampai, nah, tanggal 7 baru proses pengiriman. Kira-kira berapa hari lead time-nya nih? Ya, berarti lead time-nya ini adalah 7 7 hari ya. Tanggal 1 kita kirim, 1, 2, 3, tanggal 2, 3 ini proses dari supplier atau mungkin dari leader kita packing produk kita. Tanggal 4, 5, 6 barang ini sampai 3 hari pengiriman dan tanggal 7 ini juga kita melakukan proses inbound dan QC membutuhkan waktu 1 hari ya. Jadi lead time produk ini adalah 7 hari ya. Teman-teman harus perhatikan ya, dihitung dari proses kita kirim sampai dengan produk itu sampai di rak. Nah, kadang-kadang kan suka ada gitu kan. Kita ngirim produk nih, produk itu sampai. Nah, ketika produk itu sampai, kita diemin aja tuh ya, masih dalam bentuk di dus gitu.
Nah, sampai berapa hari kita diemin. Nah, itu akan mempengaruhi dari masa lead time kita, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sudah dikirim produknya dan sudah sampai, maka segeralah langsung unboxing, ya. Jangan didiamkan terlalu lama karena ini akan mempengaruhi masa lead time kita, ya. Terus selanjutnya kita menggunakan data penjualan. Data penjualannya ini kita contoh misalkan, original yang Gomilku 600 gram, penjualan di bulan sebelumnya ini 145 box. Ya kita menggunakan laporan data sebelumnya, lalu kita bagi gitu kan. Berarti hitung jumlah produk terjual per harinya, kita hitung rata-ratanya. Kalau kita hitung 145 produk dibagi 30 hari, maka nanti muncullah angka 5. Jadi setiap bulannya, setiap harinya produk ini terjual 5 box per hari. Ya dalam waktu bulan Juni kemarin, ya Gomilku original yang 600 gram ini setiap harinya keluar 5 box. Nah ya, jadi kita sudah mengetahui nih jumlah rata-rata perharinya berapa sih. Nah, oke. Terus selanjutnya kita hitung safety stock, ya kan? Nah, safety stock ini memiliki manfaat menentukan tingkat persediaan stok secara tepat, mengantisipasi perubahan permintaan pesanan, membantu dan menemukan jadwal stok produk, ya. Nah, ini safety stock toko kita. Jadi di sini ada data. Jadi safety stock ini adalah maksimal penjualan produk per hari kali maksimal lead time, ya, terus dikurang rata-rata penjualan produk per hari kali rata-rata lead time. Jadi ini contohnya seperti ini. Rata-rata penjualan per hari berapa? 5, berarti kan. Terus kita tentukan penjualan tertinggi 9. Nah, berarti dalam penjualan dari bulan Juni tanggal 1 sampai tanggal 30 ada penjualan tertingginya 9 box ini keluar. Maka kita gunakan angka 9 ini. Rata-rata masa pengiriman berapa? 7 hari. Ya, tadi kita sudah hitung 7 hari kurang lebih. Terus maksimal masa pengiriman berapa? Sampai dengan 10 hari. Nah, pernah sampai dengan 10 hari ini kita hitung nih. Nanti teman-teman sesuaikan datanya nih. Rata-rata pengiriman berapa hari, maksimal masa pengiriman berapa hari. Terus berarti berapa sih safety stocknya? Nah, berarti safety stocknya ini adalah 55. Dari mana kita data? Datanya ini dari maksimal penjualan produk per hari 9 dikali maksimal lead time, jadi 90. Nah, dikurang rata-rata penjualan produk per hari 5 dikali 7, ya 35. Jadi 90 dikurang 55 sama dengan hasilnya adalah 55. Jadi safety stock inilah berarti 55. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir nanti gimana ngitungnya secara manual karena nanti saya akan kirimkan link ya Google Drive yang mana teman-teman tuh bisa tinggal masukin aja. Ini sudah terumus ya. Tinggal nanti dimasukin yang angka apa namanya yang putihnya aja nih ya, karena yang kuningnya ini sudah nanti sudah yang kuning nggak perlu teman-teman ganti, yang ganti tinggal yang angka putihnya seperti 9, 7 dan 10 ya, karena rata-rata penjualan per hari ini nanti sudah terakumulasi dari penjualan di bulan sebelumnya yang teman-teman input. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus juga kita menghitung lead time demand. Ya, lead time demand itu rumusnya lead time dikali rata-rata penjualan produk per hari. Lead time-nya berapa? Ya, lead time-nya itu 7 hari ya, dikali rata-rata penjualan produk per hari. Nah, ya. Nah, ini 5 nih berarti nih. Ya, maaf ya, ini bukan 9 tapi 5. Ya, karena yang di sini rumusnya adalah dikali rata-rata penjualan produk per hari. Jadi 5. Jadi 5 dikali 7 sama dengan 35. Maka nanti permintaan stok masa pengiriman ada 35 produk ya. Nah, terus kita menghitung reorder point. Reorder point sama dengan safety stock tambah lead time demand. Nah, jadi safety stock berapa? 55. Jadi safety stock ini adalah stok minimal-minimal yang harus kita miliki ya. Terus permintaan stok masa kirim berapa? 35. Berarti reorder point ya itu adalah 90. Ya, pada saat di titik 90 itu maka kita harus kirim request barang tersebut ya. Nah, ini adalah sebelum kita proyeksi stok dan setelah kita proyeksi stok. Jadi kalau misalkan kita sebelum proyeksi stok ini, nah dari tadi proses kita ada produk ini yang quantity ini adalah waktu ya 7 hari, 14 hari, 21 hari, yang sebelah sini ada 55, ada 90. Nah, kalau misalkan sebelum kita proyeksi stok
Nah, kita dari produk kita 90 nih, setiap harinya keluar produk nih. Ya per hari kita keluar produk 555. Nah, barulah eh, pada saat nanti hari ke-15 biasanya habis nih. Nah, pada habis kita baru baru di order point nih di titik-titik yang ada ROP ini di order point. Nah, nanti pengiriman nih. Ya, ini akhirnya produk kita sudah kehabisan. Nah, sampai dengan di bawah titik ini produk kita habis, barulah di tanggal 21 produk kita sampai. Nah, ya, ini terjadinya kalau misalkan proyeksi stok yang sebelah kiri, ini terjadi kita masa stoknya kosong nih. Ya, dalam waktu berapa hari kita nggak jualan tuh. Nah, tapi setelah kita melakukan proyeksi stok, yang sebelah kanan lagi teman-teman perhatikan. Nah, ya, sini ada 55, ini adalah safety stock. Nah, jadi safety stock ini atau mungkin buffer stock ya mungkin bahasa yang sering teman-teman dengar. Nah, ya. Nah, jadi pada saat di titik 90 ya pada saat produk kita sisa 90 box. Nah, Ah, teman-teman langsung tuh request pemesanan ya request. Jadi agar apa? Ya, jadi pada saat nanti pengiriman, nah barang itu sampai, nanti produk kita naik lagi gitu kan. Jadi nggak sampai produk kita di bawah dari 55. Ya, jadi kita ada titik amannya di sini ya. Titik amannya itu adalah produknya 55. Nah, ya. Jadi teman-teman pada saat nanti sudah quantity produknya di angka 90, teman-teman langsung tuh ya request barangnya. Nah, nominal berapa? Pesan 35. Nah, kenapa? Karena nanti minimal 35 box. Nah, pada saat setiap harinya kalau 5 box 5 box tetap nanti pada saat pengiriman sampai dengan 7 hari, nah produk itu tersebut naik lagi nanti ke angka 590. Nah, ya. Jadi nggak sampai di bawah dari safety stock kita ya. Nah, terus form-form penunjang stok kita nih ya. Nah, ini ada kartu stok. Nah, teman-teman nanti harus punya kartu stok. Kalau kartu stok ini adalah untuk per produknya ya. Ini untuk kartu stok ini untuk per produk. Teman-teman nanti bisa gunakan tinggal nanti di print ya dari Google Drive-nya nanti akan saya kirim linknya. Nah, tinggal di print boleh silakan atau mungkin teman-teman juga bisa beli. Kadang-kadang kartu stok ini suka dijual juga di online juga banyak. Tinggal nanti disesuaikan. Nah, di sini ada jenis barang. Jadi ini per produk ya. Ya, jadi ini per produk. Terus satuannya berapa? Misalkan Gomilku Gold 600 gram. Ya, satuannya berapa? Satuannya 600 gram. Nama toko teman-teman boleh, kartu nomornya nomor berapa? Nomor 1 boleh silakan. Nah, terus tanggal berapa nih? Ya, notanya berapa, keterangan apa, barang masuk misalkan nih, ya, pembelian produk, ya, masuk berarti nih berapa. Nah, misalkan tanggal tanggal berapa, nomor notanya berapa, ini keterangan apa, pembelian oleh siapa, oleh mitra atas nama Mawar, boleh silakan berarti keluar produknya ya, sisanya berapa nih, nanti dihitung nih ya masuk berapa sisa berapa ini harus terus-terusan gitu. Nah ini per satuan produk gitu. Jadi nanti masing-masing produk punya kartu stoknya, teman-teman bisa gunakan ya. Atau mungkin bisa di print atau mungkin teman-teman bisa menggunakan di komputer atau mungkin di Excel ya. Nah terus juga ada namanya form stock keluar. Nah ini kita gabungkan secara global. Nah ya di data kita akan lihat nih di sini nih. Ini misalkan bulan bulan Agustus gitu kan, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 ini setiap harinya. Berarti setiap hari tanggal 1 gue miliki coklat 200 gram ini keluar dua box. Nah, ya, itu juga totalnya berapa sih sebulan? Nah, kita akan hitung nih. Nah, benar gak sih penjualan kita sekian gitu ya. Jadi ada form stock keluar. Lalu ada form stock masuk gitu kan. Nah, masuk ini adalah yang kita beli barangnya ke leader kita atau ke perusahaan ya. Teman-teman harus dihitung nih berapa nih jumlahnya. Benar gak sih, sesuai gak sih? Nah, nanti ini formnya juga ada di Google Drive. Nah, terus ada form stocknya nih ya. Teman-teman juga harus punya form stock keseluruhan dari produknya. Nah, ini kita nanti biar mengetahui berapa sih nanti harga jualnya, harga modalnya, stok awalnya berapa, barang masuk berapa, barang keluar berapa secara general gitu kan. Stok akhirnya berapa, total persediaan berapa. Nanti kita mengetahui nih, oh berarti kita punya eh, potensi profit kita sekian gitu kan.
Nah, ya, ini teman-teman nanti tinggal dimasukkan levelnya apa, tinggal diganti subagen itu sudah ada nanti muncul diskonnya sesuaikan. Misalkan teman-teman reseller, tinggal ganti reseller ya dengan huruf kapital besarnya, R-nya besar gitu kan. Yang subagen juga sama S, A-nya besar, subagennya, S-nya besar, agennya besar ya, A-nya ya. Jadi biar nanti muncul secara otomatis ini sudah terumus. Terus form penjualan bulanan gitu kan. Nah, ini ada form penjualan bulanan nih. Kita akan hitung nanti teman-temannya saya berikan sebagai nanti berapa sih penjualan untuk pemilikku yang 200 gram ya bulan ini. Nanti kita akan mengetahui nih grafik penjualan kita, peningkatan kita setiap bulannya nih. Oh, berarti di bulan-bulan tersebut nih lagi naik nih peningkatannya nih gitu ya. Nah, terus juga kayak misalkan produk keluar ini kita juga mengetahui nih nanti biasanya di tanggal-tanggal berapa sih peningkatan penjualan kita, oh di atas tanggal 25 ke atas sampai tanggal 30 gitu kan. Mungkin kebanyakan dari konsumen-konsumen kita adalah di tanggal-tanggal segitu sudah gajian. Jadi banyak melakukan pembelian dan pemesanan. Nah, oke, terus selanjutnya adalah form proyeksi stok. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Di sini ada ya teman-teman tinggal masukkan aja kode barangnya ini bebas gitu kan. Terus nama produknya. Nah, terus juga quantity produk terjual periode di sebulan sebelumnya. Nah, kita gunakan data yang ada di sini. Nah, misalkan sekarang bulan apa? Bulan November, maka kita gunakan data yang di Oktober ya. Terus tinggal masukkan di sini aja berapa nominalnya. Ya, misalkan nih 300, 100, 104. Nah, nanti di sini akan muncul nih yang kuning-kuning ini udah terumus gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan ini kurang lebih kita menggunakan 30 hari rata-ratanya. Jadi kalau misalkan dalam satu bulan kemarin terjual 300 box, maka rata-rata penjualan per hari adalah 10 box. Nah, penjualan tertinggi berapa nih teman-teman masukkan secara manual. Tarik datanya ya, tarik data yang ada di sebelah sini ya, form keluarnya berarti kita gunakan. Nah, misalkan berapa nih tertingginya nih? Oh, tertingginya berarti 15. Kita masukkan di sini 15. Nah, masukkan kita di sini 15. Lalu rata-rata pengiriman berapa? Teman-teman yang tahu gitu kan, teman-teman tinggal hitung berapa rata-rata masa pengirimannya. Oh, 6 hari. Maksimal masa pengirimannya berapa? 9 hari. Nah, berarti stok itu adalah minimal produk yang harus kita miliki ya buffer stoknya ya itu 75. Jangan sampai di bawah sampai 75 ya. Maka di reorder poinnya berapa? Maka pada saat stok kita sudah mencapai ya stok kita sisa 135 ya. Nanti kan teman-teman akan hitung nih ya di tadi ada di kartu stoknya. Oh, stoknya sisa 135, maka teman-teman harus langsung melakukan pengiriman. Berapa nih yang kita kirim? Nah, yang kita kirim ini minimal 60 ya, permintaan stok masa pengiriman. Nah, minimal-minimal berapa? Berarti 60 box yang dipesan ya. Terus juga di sini juga nanti ada nih. Nah, ringkasannya teman-teman tinggal pilih aja nama produknya apa. Nah, yang sebelah sini. Nah, yang ringkasan yang warna hijau ini, nah ini nama produknya apa tinggal dipilih. Jadi teman-teman yang masukkan di nama produk ini nanti akan muncul di nama produk yang warna hijau. Nah, berarti di sini akan ketahuan nih jumlah minimum stok saat memesan. Nah, 60 gitu kan. Jadi pada saat di titik 60 ini barulah kita pesan. Berapa pesannya? Minimal di 18 piece gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ya, oke. Jadi tadi safety stock ini ya safety stock ini adalah rumusnya tadi ya ada di slide sebelumnya. Ah, jadi nanti ini akan ketemu nih safety stock ini dari penjualan kita dihitung dari rata-rata penjualan terus juga dari nasib masa pengiriman kita. Ya teman-teman nanti harus nanti tinggal di input aja. Saya akan kirimkan nanti linknya di bagian akhirnya. Nah, terus ini ada form stock of name ya stock of name. Ini teman-teman nanti tinggal digunakan aja, tinggal masukkan tanggalnya, tanggal berapa teman-teman melakukan stock opnam. Kode produknya teman-teman tinggal bisa masukkan nama produknya apa, harganya berapa, ya. Terus juga jumlah persediaan awalnya berapa, ya. Terus nilainya nanti tinggal ini sudah sesuai jika teman-teman masukkan harganya. Nah, ini akan muncul harga awalnya berapa.
jumlah fisik berapa. Nah, teman-teman melakukan stok opnam berapa, nanti selisihnya berapa. Kalaupun ada selisih masukkan, kalau tidak ada masukkan kosong aja. Ya, nanti kasih keterangan nih, misalkan ada selisih, selisihnya kenapa ya. Biar nanti kita biar kita tahu nih ya, teman-teman nanti form stok opnam ini bisa nanti di print atau mungkin pun bisa nanti digunakan di handphone teman-teman atau mungkin di laptop. Nah, ya terus tipsnya nih ya untuk menempatkan stok. Nah, peletakan produk berdasarkan kategori. Nanti teman-teman bisa menggunakan sementara mungkin bisa menggunakan rak, bisa menggunakan nanti etalase atau mungkin lain-lainnya. Yang penting nanti teman-teman harus paham nih, harus pahamin. Teman-teman harus tahu produk mana yang slow moving, normal moving, dan juga fast moving. Ya, jadi teman-teman harus meletakkan yang fast moving ini paling depan ya. Misalkan Gomilku ini fast moving nih. Nah, terus ada produk yang normal moving apa? Ya, misalkan kayak bedak dan lain-lainnya. Nah, terus yang slow moving apa? Nah, karena ada mungkin produk ini yang setiap bulan ada aja keluar, tapi mungkin nggak setiap hari keluar gitu ya. Nah, kalau yang fast moving ini setiap harinya pasti produk ini keluar ya. Teman-teman harus meletakkan mungkin di paling depan gitu. Jadi biar memudahkan. Nah, terus juga ini ada area area inbound, area nanti pada saat barang itu datang ya, pengiriman. Nah, pengiriman dari leader atau mungkin dari perusahaan. Nah, teman-teman harus menyiapkan areanya terpisah ya, area untuk pengiriman ya, untuk penerimaan. Nah, dengan area pengiriman ini kalau bisa dibedakan ya. Kalaupun memang nggak mungkin kan, boleh nggak apa-apa masuk satu area silakan. Yang penting teman-teman harus paham, harus tahu nih mana barang yang diterima, mana barang yang akan dikirim ya. Jangan sampai nanti tertukar. Dan juga area pengemasan juga sama. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini, manajemen stok merupakan tahapan vital dalam bisnis ya, agar kita dapat memenuhi pesanan lebih efektif. Terus juga jaga stok produk dengan mengenali produk, melakukan stok opnam dan menghitung proyeksi stok dengan baik. Ya, penting juga untuk mengatur data lokasi produk di ruang penyimpanan agar aktivitas di gudang berjalan dengan lancar. Ya, pantau secara berkala untuk penyelesaian pesanan yang lebih efisien dan keuntungan yang lebih optimal ya. Mungkin cukup pembahasan kita pada hari ini ya. Ini juga akan saya berikan nanti ya, saya akan berikan nanti linknya, teman-teman bisa tinggal gunakan. Oke, ini saya akan kirimkan linknya dulu. Oke, ya, ada gak yang mau ditanyakan, boleh ya. Pakai kartu stok manual ternyata lama Pak. Ya, ya karena memang Assalamualaikum harus Pak. harus secara manual ya penulisannya ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Izin bertanya. waalaikumsalam. Halo, Ya, silakan Mas. perkenalkan nama saya Chandra dari SR12 yang baru bergabung 3 hari yang lalu Kak. Ya, selamat bergabung ke Chandra. Ya, yang saya tanyakan itu tentang anunya Pak, tentang stoknya itu dihitung per hari Kak. Ya, untuk stok nanti kan setiap ada barang itu ada keluar masuk ya. Jadi kalau misalkan nanti ada transaksi, baik itu ada pengeluaran produk kita, ada yang melakukan pembelian ke kita nih, nah itu harus dihitung stoknya, itu harus diperhatikan. Terus ataupun nanti misalkan Kak Chandra ini pesan produk nih, nah produk itu sampai, nah itu kan berarti pasti ada perubahan kan, ada transaksi, ya ada aktivitas, nah itu harus dicatat ya, berapa stok yang keluar, berapa stok yang masuk gitu, harus tetap dicatat. Nah ini saya akan kirimkan linknya ya. Teman-teman bisa menggunakan, silakan di klik dan di save linknya, tinggal nanti di download. Oke, makasih Pak. Ya, saya Benar-benar. sama-sama Kak Chandra, sukses selalu ya, Insya Allah. Oke ya, nih saya akan coba perlihatkan di sini biar nanti teman-teman bisa melihat. Ini linknya silakan teman-teman bisa buka, nanti akan munculnya seperti ini. Ini ada namanya kartu stok ya. Ini kartu stok, teman-teman bisa nanti gunakan. Ini ada stok hari keluar harian. Ya, ini tinggal diganti aja data-datanya ya. Tinggal disesuaikan nanti. Nah, jadi mungkin hariannya bisa teman-teman gunakan kartu stok ini.
Ya, berapa sih sisanya, berapa keluarnya di hari tersebut, di tanggal tersebut, tinggal nanti disesuaikan masuk ke list stok keluarnya. Nah, terus misalkan ada produk masuk nih, ya berapa nih produk yang masuk jumlahnya, tinggal dimasukkan list masuknya. Terus list stoknya ini nanti generalnya secara gabungannya berapa, ya. Terus ada daftar penjualan per bulannya juga, tinggal dimasukkan nih bulan kemarin berapa sih penjualan total produknya nih, nah secara totalnya gitu kan per produk nih per jenisnya ya, misalkan Gomilku coklat 200 gram, Gomilku coklat 600 gram, berapa penjualannya ya. Jadi kita harus dipisah ya. Mungkin kalau kita bilang nih Gomilku penjualan kita tertinggi, nah Gomilku yang rasa apa, nanti kita akan lebih tahu nih, oh ternyata banyakkan penjualan saya di Gomilku coklat yang 200 gram atau mungkin 600 gram. Nah, terus ini ada proyeksi stok. Nah, ya ini teman-teman tinggal dihitung nih. Ini sudah tinggal dimasukkan aja. Ya, tinggal masukkan aja, ini sudah by rumus. Tinggal masukkan ini penjualan di bulan sebelumnya, misalkan penjualan kemarin di bulan Oktober, Gomilko original 600 gram, yang original ini penjualan di 300. Oh, ini hanya lihat aja, nggak bisa hanya di download, tinggal di download ya. Nggak bisa diedit. Ya, teman-teman tinggal download aja, tinggal dirubah. Nah, misalnya 145, ini udah otomatis nih. Ini otomatis kita hitungnya 30 hari. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman, misalkan ada satu bulan ada 31 hari, teman-teman mau pastikan mau biar valid datanya. Nah, teman-teman tinggal ganti aja nanti di sini ya. Ini kan per 30 sebelah sini ada, tinggal diganti 31. Nah, terus masukkan sini yang sembilannya ini penjualan tertinggi per hari berapa. Nah, pastikan setiap produk beda-beda. Teman-teman tinggal masukkan. Nah, kalau untuk rata-rata maksimal pengiriman berapa nih rata-rata pengirimannya? Nah, ini kita bisa sama karena kan produknya sama pengirimannya ya. 7 hari misalkan contoh. Maksimalnya berapa? 10 hari. Atau mungkin bisa lebih ya, 15 hari. Boleh silakan disesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Benar gak sih barang ini sampai dengan 15 hari? Kalau memang benar sampai 15 hari ya udah teman-teman berarti tulis maksimalnya berapa. Rata-ratanya berapa? Oh, rata-rata 7 hari sampai barangnya. Terus status stok ini ya, status stok ini nanti akan muncul nih berapa nih, dari kita akan melihat produk dari ini ada secara rumus ya, sudah ada rumusnya di sini tadi juga sudah dijelaskan ya. Safety stock ini berapa, nanti akan muncul angka sekian. Jadi ini adalah buffer stok teman-teman nih ya. Jangan sampai kita lagi asik-asik kayak jualan ternyata pas sisanya ini di bawah 50. Nah, ini nanti akan terjadi apa ya, kadang-kadang nanti akan membuat sosok kita akan semakin menipis. Nah, maka teman-teman nanti harus pahamin reorder point ROP-nya nih. Nah, maka di saat produk ini sisa 90, teman-teman harus pesan produknya. Berapa nominalnya? Minimal 34 piece gitu ya dipesan. Lebih nggak apa-apa gitu kan. Lebih nggak apa-apa. Misalkan saya pesan 50, boleh silakan gitu. Ya, ini terus selanjutnya stock of name formnya tinggal nanti teman-teman tinggal dihapus aja ya, tinggal disesuaikan gitu kan, tinggal dihapus atau tinggal diganti aja gitu ya. Ini untuk apa namanya form-form yang teman-teman bisa gunakan. Oke, mungkin cukup sekian kita pada materi, materi hari ini. Jika ada yang mau tanyakan, boleh silakan. Silakan Ibu Siti Asrina. Dan jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa mungkin ada yang ingin sholat sholat asar atau mungkin ada urusan lain, silakan diisi dulu form absensinya ya, untuk kehadiran juga untuk evaluasi kita. Silakan Ibu Asrina, silakan aktifkan dulu Bu audionya Bu. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Ya, udah kok. Ya, kedengaran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Eh, mungkin perkenalan ke kawan-kawan lain ya, Coach. Saya Astrina dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Yang mau ditanyakan itu, Coach, itu minimal kita buat stok barang itu berapa? Biar enggak ini dia, karena kan apa namanya, biar enggak kekurangan pas order nanti kawan-kawan gitu. Minimal kita buat berapa itu, Coach? Nah, minimal minimal itu kan tadi ada namanya buffer stock Bu atau safety stock. Nah, jadi buffer stock itulah yang minimal-minimal stok yang ada di Ibu. Nah, jadi biar nanti nggak sampai di bawah buffer stock, nah Ibu nanti harus pemesanannya itu pada saat di titik ROP, reorder point. Ya, tadi ini saya jelaskan di sini. Akan buka lagi slide-nya. Tempat saya lagi hujan dari tadi nggak jelas, makanya bertanya ini.
Nanti mungkin Ibu bisa dengarkan kembali rekaman atau nanti saya kirimkan filenya ya. Teman-teman biasanya nanti dapat link link rekaman nggak? Link rekaman Zoom nanti minta ke leadernya. Nanti di link rekaman itu di sebelah kanannya ada file. Nah, file materi ini yang teman-teman bisa download dan bisa dipahami kembali ya. Sambil nanti bisa dengarkan kembali rekaman Zoom-nya. Ya, jadi sambil lihat materinya, sambil mendengarkan rekamannya. Oke, untuk Bu Asrina. Nah, ini ada namanya safety stock Bu ya. Jadi safety stock itu Bu yang untuk berapa minimal produk yang ada di toko kita. Nah, ini adalah rumusnya nih. Safety stock itu adalah maksimal penjualan produk per hari, maksimal penjualan produk per hari 9 ya, maksimal penjualan produk per hari dikali maksimal lead time ya, terus dikurangi rata-rata penjualan per hari dikali rata-rata lead time. Ya, jadi ini 9 kali 10 dikurang 7 kali 5 35. Maka hasilnya kurang lebih 55 gitu ya. Nah, itu adalah cara perhitungan dari safety stock. Nah, jadi Ibu tinggal nanti hitung nih pakai rumus yang nanti saya berikan, masukkan aja angka-angkanya di bulan Oktober kemarin, berapa misalkan penjualan dari satu per produk ya, kita hitungnya per produk nih. Dari Gomilku yang coklat 600 gram. Nah, bulan Oktober kemarin berapa penjualannya, dihitung rata-rata berapa lead time-nya, berapa nanti maksimal lead time-nya, nanti akan muncul safety stock. Nah, safety stock itu adalah buffer stock yang memang harus minimal-minimal stok yang Ibu punya. Nanti ada juga nanti akan muncul data reorder point, berarti di saat stok tersebut, di posisi tersebut lah Ibu harus pesan lagi produknya. Jangan sampai nanti di bawah produk reorder point Ibu baru kirim. Khawatir nanti apa namanya kita akan memaksimalkan nih. Jadi biar nanti pada saat barang sampai produk kita aman gitu kan. Kalau misalkan kita pesan di saat sudah posisi buffer stock, nanti khawatir barangnya itu masih di jalan, stoknya sudah habis. Nah, buffer stock inilah untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya barang itu kosong gitu. Seperti itu, Bu Serina. Ya, jadi misalkan kan Ibu, eh, apalagi misalkan Ibu di wilayah mana Bu? Iya, iya. Ya, tinggal di mana Bu? Padang Sedi Padang Sedimpuan, Oh, Coach. Padang Sidimpuan ya. Nah, Padang Sidimpuan Ya, kan mungkin bisa pengiriman dari Padang ya. Nanti Ibu bisa hitung tuh berapa tuh pengirimannya tuh gitu kan dari lider Ibu atau mungkin dari inti gudang Padang gitu kan. Nanti berhitungkan. Nah, jadi biar nanti Ibu aman nih ya. Gak lagi nanti aduh ya barang saya kosong coach gitu saya nggak bisa jualan mak barang saya belum sampai sampai nih mak saya belum bisa jualan. Nah, jangan sampai nanti terjadi hal seperti itu ya. Karena terjadi banyak banget nih mitra-mitra kita dia nggak bisa gerak kenapa karena barangnya habis gitu, terkendala masalah stoknya yang mungkin masih dalam perjalanan. siap, siap, siap. Makasih, Coach. Udah Ya, jelas. Siap. sama-sama Ibu. Terima kasih. Mohon, Ya, baik, mohon izin, Assalamualaikum. sama-sama Ibu. Ya, mohon izin mau bertanya Pak. ya, boleh silakan. Eh, ini kan pengiriman untuk daerah Makassar itu kira-kira berapa hari Pak? Nah, selama ini berapa hari pengiriman? Karena yang Kalau di order saya belum belum ada sih Kak, tapi yang saya tanyakan kalau misalnya di order berapa hari pengirimannya baru sampai Kak? Nah, untuk pengiriman kan beda-beda ya setiap wilayah juga dan setiap mungkin dari masing-masing mitra beda-beda nih tergantung Mas Chandra leadernya di mana nih pengiriman dari mana. Kalau misalkan memang pengiriman dari Makassar juga mungkin lebih cepat gitu kan. Nah, berbeda misalkan Mas Chandra punya leadernya ini berada yang di wilayah luar dari Makassar juga gitu kan atau mungkin dari Kalimantan. Maka nanti pengirimannya ini bisa lebih lama. Nah, maka dari itu teman-teman harus perhatikan lead time-nya nih dari teman-teman kirim proses kirim nih. Misalkan ke leader nih, Mak, saya kirim barang ya, saya request barang ya, Gomilku 100 box. Nah, ya dari kita pesan sampai dengan barang itu sampai itu berapa hari gitu kan. Itu harus diperhitungkan ya. Itu dihitungan tuh, diperhitungkan. Nah, maksimalnya berapa sih gitu kan. Misalkan mungkin karena pengiriman jalur laut ya, ada mungkin lagi ombaknya lagi tinggi, ya mungkin ada kendala di kapal dan lain-lainnya terjadi mungkin pelambatan dalam pengiriman. Nah, itu bisa bisa juga. Bisa juga nanti kita Ya, tambahkan, kita masukkan berarti sebagai maksimal masa kirimnya gitu. Ya, seperti itu, Mas kasih Chandra. Coach. Siap, sukses selalu ya, Mas Chandra ya. Oke, Ya, ada lagi teman-teman yang mau tanyakan mengenai stok?
Ya, sebelumnya dapat ya mungkin ada berbeda dengan cara perhitungan ya. Ada juga mungkin ada yang ya udah dari stok berapa bulan ini. Nah, nambahin 20 atau 30% itu bisa juga gitu. Tapi kalau misalkan dengan metode saya ini saya menggunakan memang rumus yang biasa digunakan digunakan berdasarkan data ya. Berdasarkan dari buku-buku stok tentang stok-stok. Nah, memang rumusnya kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan aja sama Bu Mimin ya. Ada lagi teman-teman menanyakan?